Lihat betapa kebaikan Tuhan kita alami hari demi hari, meskipun mengalami tantangan naik dan turun dalam kehidupan kita, Tuhan selalu memampukan kita untuk melewati semua itu. Yuk kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yang pria saja, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bersama-sama. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yuk mari kita masuk dalam doa. Benar Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu, penyertaan-Mu kepada kami hari demi hari. Sungguh kami rasakan Tuhan. Luar biasa dan menakjubkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk kehidupan kami ke depannya, Tuhan juga pasti selalu bersama kami. Ajarkan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap liku hidup kami. Kami menyerahkan acara malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang bekerja memenuhi hati setiap kami yang hadir di sini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita tetap berdiri, kita naikkan pujian Aku Bertumbuh, Keluargaku Bertumbuh. Biarlah lagu ini menjadi kerinduan kita semua. Ya, kita bertumbuh, keluarga kita pasti bertumbuh. Berdua memancarkan kasih-Mu.
mau bertumbuh? Silakan duduk. Kita akan mulai sesi talk show kita pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Ken. Sudah, ya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang ya bisa berkumpul bersama di sini ya. Tema malam ini Bapak Ibu mengangkat sebuah tema yang saya bilangnya itu sulit untuk bisa menyeimbangkannya katanya gitu ya. Jadi saya bekerja tapi membagi waktu ini susah sekali Bapak Ibu. Nah kita malam ini mau belajar sama dua pasang jemaat kita yang kita lihat mereka ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita harap mereka bisa sharing sama-sama kalau bekerja dengan di keluarga itu gimana sih menyeimbangkannya supaya keluarga ini bisa jalan sama-sama harmoni begitu ya. Kita panggilkan ya Bapak Ibu ya. Masih semangat ya? Oke, kita panggilkan yang sudah ada. Kaget saya. Kita panggilkan yang pertama Saudara Acung dan Saudari Leni. Kita tepuk tangan dong Bapak Ibu ya. Yang kedua kita panggilkan ini koko saya, mentor saya ini ya. Kita panggilkan Kostep dan Cirina. Silakan, yuk ke depan. Iya, di atas ini duduk ya. Saya nggak usah dipanggil ya, naik aja ya. Percaya diri ya. Ya, sebelah sini kali ya, kan Saudara Cung fotonya sebelah situ, jangan terbalik ya. Ya, ada yang kenal Bapak Ibu ini? Pasangan ini? Kenal ya. Jadi kalau mereka bergereja di Cengkareng Bapak Ibu, sudah lama sekali ya, lama sekali di Cengkareng, dan waktu saya masuk pun mereka sudah ada gitu loh. Nah sekarang anak-anaknya mereka sudah luar biasa, besar-besar juga. Kita ya, belum lahir. Ini dipakai nih Ci, kalau itu ada mic-nya ya. Jadi kalau yang belum kenal kita minta mereka untuk bisa memperkenalkan diri, terus kemudian ya paling enggak kita tahu berapa lama sih sudah menikah gitu ya, anaknya berapa gitu ya, cowok atau cewek, sekolah atau sudah bekerja gitu ya. Kita persilakan dari Saudara Acung mungkin ya. Oke, udah kenal semua ya kali ya? Dari pos mungkin, dari pos. Ya, Saya ya. taunya Yohanes, bukan Iya, Acung. iya. Oh, gitu. Nama saya Nama beken ya. Yohanes, Ya. biasa dikenal dengan panggilan Acung. Saya beribadah di GKBJ Cengkareng sebenarnya sudah dari remaja, tapi sempat kemudian hilang karena kuliah di tempat lain, kemudian kembali lagi sekitar 10 tahun kemudian dan sambil membawa istri saya juga. Jadi kembali 2013, ya sejak 2013 sudah beribadah kembali di GKBJ Cengkareng. Kami sudah menikah 14 tahun. Bener nggak Bu Leni? Bener ya? Kira beda ya. Baik 14 silakan. tahun dan sudah puji Tuhan dikaruniai dua orang anak seperti yang di foto. Ya. Yang perempuan 13 tahun dan yang laki-laki 11 tahun. Namanya yang besar siapa? Yang besar namanya Akemi, bisa dipanggil Yeyen di sini, atau yang kecil bernama Bertolt atau biasa dipanggil Yang Yang. Dan saat ini saya bekerja di perusahaan multinasional, perusahaan Jepang, bergerak di bidang tekstil, sedangkan istri di perbankan, di perusahaan multinasional juga. Kira-kira itu aja. Siap. Jadi mereka berdua ini bekerja Bapak Ibu ya, suami istri bekerja. Silakan mungkin Kostep, Cirina. Oke, mungkin sebagian udah kenal ya, nama saya Rina, ini suami saya namanya Stefanus. Kami dari, kalau bisa dibilang mungkin dari kecil ya, udah di GKBJ ya, udah belangkotan, pacaran juga di GKBJ. Ketemu jodoh ya Ci? Ketemu jodoh di GKBJ, Ya, okay. Kawinnya di GKBJ, melayani di GKBJ, dan tua juga di GKBJ ya. Belum tua ya Bapak Ibu ya? Kami menikah sudah 28 tahun. Wah, 28 tahun ya. Ya, 28 tahun, iya ya, 2 kali lipat ya. Itu anak kami yang pertama
sudah lulus kuliah, sudah bekerja umur 25 tahun. Yang kedua umur 23 tahun. Itu yang bontot umur 4 tahun. Maksudnya anjing ya 4 tahun. Ya, anak kami semua sudah bekerja. Yang besar itu bidang piano, musik, dan juga melayani di paduan suara, Ebenezer. Yang kecil baking, bikin kue. Ya, jadi dua-duanya udah bekerja, puji Tuhan. Suami bekerja di CBN, yaitu internet. Ya, saya ibu rumah tangga. Kalau yang sekarang yang satu ini isinya tidak bekerja Bapak Ibu ya. Jadi kita pengen dengar dari kedua belah pasangan ini bagaimana mereka mengelola keseimbangan itu ya. Kita lanjutkan ya. Oke, pertanyaan pertama dari saya, ini kedua kali ya. Bagaimana Bapak atau Ibu mendefinisikan keseimbangan kerja dan keluarga menurut versi Bapak Ibu sendiri? Boleh silakan. Panggilnya brother kali ya, jangan Bapak Ibu ya, brother ya. Cici Koko. Iya brosis ya, silakan. Jujur tegang euy. Kasih tepuk tangan dulu dah Bapak Ibu ya. Iya Tegang. Dari waktu saya minta. Gara-gara dipanggil Bapak Ibu. Iya waktu saya minta mereka berdua kesediaan, waduh katanya jangan saya lah katanya. Tapi kita lihat mereka ya baik sekali ya untuk kita dengarkan ya Bapak Ibu ya. Silakan Brother Acung. Keseimbangan ya apa ya? Blank kan jadikan ya, blank kan. Gimana? Keseimbangan kerja antara kerja dan keluarga. work life balance lah ya maksudnya ya. Work life balance itu ya buat saya itu adalah suatu situasi di mana saya atau kami dapat memberikan waktu yang berkualitas untuk keluarga ya di luar jam kerja. Kita tidak bisa membagi waktu secara seimbang itu tentu. Karena waktu 24 jam, 8 jam sudah pasti habis untuk kerja. Ditambah 4 jam PP. Ya. Tua di jalan ya. Iya, udah tua di jalan itu kan. Sudah 12 jam karena tinggal 12 jam tidur udah sekarang akhir-akhir ini udah dipotong udah tinggal 6 jam gitu kan, 7 jam, 6 jam gitu kan. Dan jadi sisanya mau diapain gitu. Itu sisanya ya yang kita coba membuat waktu tersebut berkualitas gitu, di mana diisi dengan ya hal-hal yang menurut kami ya bisa membangun baik itu relasi suami istri maupun relasi antara orang tua dan anak sih gitu. Jadi kalau dilihat dari satu pasang ini mereka berdua bekerja Bapak Ibu, jadi kesulitannya membagi waktu ya mungkin ya. Jadi membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Nah kalau tadi yang ini baru awal ya Bapak Ibu ya, kita dengarkan mereka yang mencari-cari strategi gimana caranya supaya dapat antara waktu kerja juga dapat, keluarga juga dapat begitu ya. Nah kalau dari ke Step sendiri bagaimana kau? Silakan. Oke, kalau menurut saya ya saya menganut paham yang sebetulnya nggak ada itu work life balance itu nggak ada. Oh ya? Iya, jadi? maksudnya nggak pernah ada keseimbangan, yang ada itu prioritas. Prioritas, baik. Ya, jadi prioritas pada waktu kita bekerja ya prioritas kita bekerja, pada waktu kita sama keluarga ya prioritas kita keluarga. Jadi nggak ada waktu yang khusus gitu ya? Maksudnya misalnya. Karena kan kita nggak pernah bisa tahu kondisi yang ada sehari-hari itu seperti apa. Kalau memang kita dibutuhkan pada waktu kita lagi bekerja, ya kita harus prioritaskan di sana gitu. Tapi pada waktu kita misalnya lagi bersama keluarga, ya kita prioritaskan sama keluarga. Karena kan ya nggak pernah, saya nggak tahu kalau biasanya kalau kita bicara seimbang kan kita patokannya timbangan. Ya kan nggak ada yang berat ke kiri, nggak ada yang berat ke kanan. Ya, karena nggak mungkin dibuat kalau patokannya seimbang 50-50, ya nggak mungkin lah. Karena yang tadi Acung juga ada bilang, kebanyakan hidup itu kalau yang bekerja ya habis di kerja, habis di jalan dan segala macam. Oke, luar biasa ya. Dari Kostep, saya mesti di sana kali ya, biar seimbang katanya. Di sini nggak seimbang. Iya, jadi kalau tadi yang saya tangkap dari Kak
Kostep yang dibilang keseimbangan itu prioritas Bapak Ibu. Jadi masing-masing punya prioritas dan di mana kita ada, kita prioritaskan waktu itu. Betul begitu? Betul ya. Jadi mungkin waktu buat Kostep lebih banyak di kerjaan, 60% mungkin gitu ya. 60%-nya dia kasih prioritas. Tapi waktu di rumah, kembali ke rumah, itu pun jadi prioritas Bapak Ibu. Jadi bukan artinya 50-50% gitu ya, persis 50%. Tapi dimanapun Kostep berada, dia memberikan yang terbaik mungkin gitu ya. Prioritas tadi kok ya. Betul, baik. Nah, jadi kalau begitu ya, mungkin buat Bu Sri, saya panggil ini Bu Sri. Bu Sri, jadi kalau ngelihat keseimbangan kerja ini gimana? Dari skala 1 sampai 10 gitu ya. Penting nggak sih gitu? Kalau lihat seperti itu gimana, Bu Sri? Apakah penting keseimbangan antara kerja dan keluarga itu? Skala 1 sampai Menilai 10. keseimbangan itu gimana, Bu Sri? Kemarin kita udah persiapan latihan tanya jawab. Oh, sampai latihan. Jadi Baik. kalau saya kebetulan yang jawab sih saya. Kalau ditanya skala kamu berapa sih 1 sampai 10, saya aha. bilangnya tuh 7. 7. Karena baik. saya masih kita berdua masih sama-sama belajar gimana caranya nih seimbangin walaupun pulang-pulang tuh udah capek gitu ya. Ya. Ngelihat anak, aduh kangen sih kangen. Cuman Hmm. kalau misalnya lagi kerja tuh lupa gitu kan. Tapi begitu balik ada rasa feeling Iya. guilty juga. Aduh gimana ya gue udah ninggalin dia 12 jam. Sebenarnya kita lebih lama waktunya tuh di kantor daripada di keluarga. Iya, betul. Saya Gitu. alami sih. That's why makanya over the weekend kalau misalnya hari Sabtu Minggu memang kita prioritas at least makan bersama gitu. Cari waktu ya, Bu Sri. Cari ya? waktu makan Baik. bersama. Terus kalau misalnya tiap malam ya mereka tuh udah terlatih jam 9.15 itu ke kamar kita doa bareng. Oh, Cuman setiap itu hari? aja. Iya, cuman wah, mungkin luar biasa. very simple thing ya kalau kayak kita gitu aja. Kumpul, dia udah tahu jamnya 9.15. Kasih emak bapaknya napas dulu karena baru nyampe, kita biasanya 8.30. Jadi kita mandi dulu. Kita me time dulu, kita juga perlu me time karena yang dari kantor itu perlu dibuang-buangin dulu nih pikirannya, stresnya mesti dibuang. Mungkin kalau dari saya itu, Iya, Pak Ken. betul. Ya ini saya alami ke Bapak Ibu. Jadi kalau di keluarga itu memang agak sulitnya begitu ya Bapak Ibu ya. Cari waktunya itu loh. Setelah kita pulang, betul tadi Bu Sri bilang itu sudah capek. Waduh, kalau kena marah, apalagi kena marah gitu ya. Kena marah terus mungkin kalau saya di bidang di sales itu nggak dapat order Bapak Ibu gitu. Wah, pulang-pulang udah stres, udah capek segala macam gitu ya. Tapi kita mesti seimbang gitu loh. Seimbangnya gimana? Kita harus ya tadi yang kalau ambil dari Kostep bilang, ya kasih yang terbaik juga waktu di rumah gitu loh. Capek pasti capek. Tapi itu yang kelihatannya harus dilakukan begitu ya dari dua pasang ini ya, seperti itu ya. Baik. Terus kalau dari skala prioritas, dari skalanya berapa nih? Dari Ya, pasangan kalau- Pak Step dan Ibu Rina. Skalanya, sejauh ini skala 1 sampai 10, bagaimana Bapak atau Ibu menilai keseimbangan yang saat ini dijalani? Sudah. Saya? Iya. Saya kan nggak kerja. Iya. Jadi Ya, Enak ya. Dengernya enak ya. berarti saya menilai suami saya dong keseimbangannya dalam keluarga udah berapa persen gitu. boleh diskusi Ya, juga, boleh silakan. daripada ntar jadi ribut di rumah ntar saya ngomong. Ya seperti tadi dia bilang kan, kalau Hmm. dia kerja ya dia fokus kerja gitu. Tapi kalau dia bersama keluarga dia fokus juga sama keluarga. Gitu. Jadi bukan 50, 100 katanya ya. Kalau kasih prioritas kan 100 yang terbaik, yang di rumah, 100 yang di kerjaan gitu ya. Kok ya, selalu memberikan yang Ya terbaik. selalu itu, Wih, selalu memberikan luar yang biasa ini nih. gitu. Jadi Mentor memang ini ya. kita dalam keluarga itu ya selalu ada waktu. Ada waktu saya Betul, berdua. betul. Ya, setiap weekend hari Sabtu kita selalu waktu kita berdua. Kalau dulu waktu anak-anak masih kuliah, memang tinggal kita berdua di rumah, ya kan? Anak-anak nggak ada sama kita, mereka di luar. Nah itu waktu kita banyak berdua, selalu berdua. Tapi pas anak-anak setelah selesai kuliah semua pada kembali ke Indonesia, rumah jadi rame lagi. Kita adaptasi kembali. Waktu kita berdua udah nggak ada lagi, karena setiap minggu kita memang acara keluarga kita ya
makan seperti itu. Tapi kan sekarang udah nggak berdua, berempat, kadang-kadang berlima, ya. Nah, jadi waktu kita berdua ya hari Sabtu. Sabtu biasa kita suka berdua. Ya makan kek atau kita suka mijit, kita pergi mijit gitu. Atau pergi liburan berdua doang gitu. Jadi selalu ada waktu berdua. Selalu ya Ci? Selalu. Dan juga selalu ada waktu berempat. Itu juga selalu. Baik, Dan selalu ada waktu saya me time sama teman-teman saya. Gitu. Jadi kita semua kita bagi gitu. Jadi masing-masing nggak ada yang, ya jadi masing-masing udah ada bagiannya gitu. Ya ini saya sangat maksudnya buat saya Kostef sama Cirina ini salah satu yang saya lihat Bapak Ibu. Jadi mereka benar tadi punya waktu untuk keluarga berempat atau berlima atau berlima itu dengan yang berbulu itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka punya bagian-bagiannya. Tadi katanya kalau berdua hari Sabtu katanya gitu. Jadi memang perlu diusahakan Bapak Ibu. Dicari waktunya, sesibuk apapun kita perlu ada waktu berdua dengan suami istri, dengan anak-anaknya begitu, dengan anak yang kelima, ketiga begitu ya. Jadi semuanya punya waktunya. Nah kalau saya waktu itu saya sempat tanya, Cirina kita mau meeting hari Minggu. Ya betul ya Ci ya? Nggak bisa kan katanya. Kenapa? Itu waktu saya sama keluarga. Ya jadi kalau hari Minggu ada rapat, sorry kata, saya selalu enggak. Wah susah ini. Ya, saya selalu ini karena hari Minggu itu adalah hari yang kita tunggu-tunggu berempat. Ya karena anak-anak saya 2 juga udah bekerja, waktunya terbatas, suami juga bekerja, kita memang udah sepakat. Hari Minggu adalah hari kita, kecuali kalau yang besar ada pelayanan di gereja lain main piano, dia akan izin, minggu ini aku gak ikut ya, jadi bertiga gitu. Jadi kita usahakan selalu berempat, makanya kalau mau rapat apa saya kadang-kadang suka, ya saya juga mikir itu pelayanan buat Tuhan, tapi saya juga berpikir saya harus melayani Tuhan tapi saya juga harus melalui keluarga saya, dengan keluarga kita juga bisa melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan tapi keluarga kita berantakan, itu juga bukan satu kesaksian yang baik, contoh yang baik. Justru kita di dalam itu kita melayani dulu dengan baik, baru bisa menjadi berkat buat orang lain. Setuju, luar biasa. Kita berikan dulu dong aplaus Bapak Ibu ya. Saya boleh tanya dari Bapak Ibu yang ada sekarang ini, yang dua-duanya bekerja, ada boleh angkat tangan? Tidak ada, jadi salah satu saja yang bekerja ya dari satu keluarga begitu? Dua semuanya. Benar juga, salah pertanyaan saya ya. Baik. Silakan. Oke ya. Kita masuk ke pembagian peran dan tanggung jawab domestik. Mungkin pertanyaan ini bisa membuat kedua pasang Bapak Ibu di sini flashback kembali mengenai bagaimana Bapak atau Ibu membagi tugas-tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Apakah ada pembagian yang tetap atau fleksibel berdasarkan situasi? Coba siapa dulu boleh? Saudara Cun dulu lah ya. Ya, ini boleh diminum loh, ini bukan pajangan Bapak Ibu. Oh iya silakan diminum. Silakan diminum. Ya, santai-santai. Panggil Teh Maya. Teh Maya. Apa Teh Juni? Silakan. Ya. Teh Eko. Iya. Bahaya ya. Teh Ujang dong, bukan Teh Silakan. Maya. Ya. Oke sambil jawab ya. Iya silakan. Kalau untuk waktu masih kecil, memang karena saya nggak bekerja, jadi semua urusan anak-anak memang saya yang handle. Tapi ada beberapa kasus, misalnya kalau saya udah nggak bisa handle, biasanya saya tanya pendapat dia. Tapi semuanya kebanyakan diserahin ke saya, gitu. Ya. Walaupun sekarang anak-anak udah besar, itu masalah bukan berarti selesai. Makin banyak juga gitu. Jadi masalah kecil ada, masalah sedang ada, masalah anak-anak udah besar juga ada. Ya, apalagi kalau sekarang kita orang yang ibu biasanya kan lebih sering berkonflik sama anak. Biasanya saya kalau udah angkat tangan, tuh yang ngomong lah sama anak lu lah. Biasanya begitu. Itu berarti jadi dia yang maju. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau dulu kan kalau kecil nggak boleh ya, mami bilang nggak boleh. Ya biasa kan nurut. Kalau udah gede kan kita nggak bisa ngedidik kayak begitu lagi, ya kan? Jadi biasanya dia lebih inilah. Kalau
anak-anak lebih dengar dia gitu. Mungkin karena emaknya kalau cerewet ya jadi Enggak, kata siapa? Enggak. Kata siapa? Enggak. Enggak. jadi biasanya kalau udah enggak bukan yang enggak bisa diselesaikan, saya biasanya lebih serahkan gitu. Ini gimana gitu. Pembagian tugas ya, Cu, Jadi tiap malam biasanya ya kayak tadi jalan, kalau pergi berdua itu yang kita diskusikan ya soal anak gitu. Iya, tapi memang kadang-kadang ada kalanya ya di satu kasus-kasus tertentu anak-anak lebih dengar bapaknya daripada emaknya. Iya, setuju betul. Nah, Kalau- kalau misalnya kalau ada krisis, kan kita nggak expect semuanya berjalan dengan mulus gitu ya. Mungkin kalau ada pas anak sakit gitu ya. Kan kita kalau saya tertarik yang dari saudara Acu nih, kalau dua-duanya kerja itu gimana? Jadi kalau anak sakit gitu, karena krisis lah istilahnya, krisis di tengah keluarga gitu. Mesti lakukan apa gitu? Apa ada kesepakatannya? Udah istri nggak usah kerja hari itu atau gimana? Sebenarnya kita nggak ada pembagian khusus Nggak ya, ada cuma ya? memang untuk hal-hal berurusan dengan sekolah atau misalnya dengan dokter, dengan rumah sakit, memang kita nggak bisa bohong bahwa peran ibu tuh lebih detail lah ya. Kadang-kadang kalau saya ngadepin cuma masuk, udah tanya ini belum? Udah tanya itu belum? Hah? Oh iya ya, gak nanya ya gitu kan. Sama berarti. Kayak gitu loh. Jadi Benar ya? misalnya kayak harus tiba-tiba anak sakit harus ke dokter. Memang Ya. saat ini ya lebih sering istri saya yang ambil inisiatif gitu, misalnya entah itu izin pulang cepat kah atau apakah ya untuk bawa anak ke dokter. Atau misalnya dengan urusan sekolah, kalau biasa sih sekolah lebih memang sudah terjadwal ya, kita tahu bahwa tanggal segini ada acara ini, tanggal segini ada seminar ini atau ada apa gitu ya. Itu kita bisa atur Ya. apakah salah satu dari kita atau memang dua-duanya bisa ikut gitu. Itu sih sebenarnya sih. Jadi kalau yang krisis tadi mungkin yang sakit atau apa, Ibu Leni yang lebih banyak itu ya incas ya. Jadi ya udahlah kerjanya di korban sebentar untuk ngurus gitu ya. Tapi kalau sudah terjadwal bisa dibagi antara Saudara Acung atau Bu Leni gitu ya. Siap. Kalau Step mungkin ada? Ya? Enggak setuju. Enggak setuju? Jadi kemarin latihannya gimana? Iya, mestinya bagaimana? Latihannya salah Kayaknya katanya ya. gitu deh. Enggak, Gimana Bu Sri? latihannya nggak begitu tadi malam. Dikorek semua baru kelihatan sekarang. Gak apa-apa. Bagaimana? Biar lebih seru aja. Ya. Kalau jujurli nih kan anak zaman now ya kan. Jujurli itu kalau misalnya urusan anak-anak kebanyakan saya yang ngalah. Kebanyakan saya yang ngalah gitu. Tapi Maksudnya ngalah Kak? Ya, Leni saya yang ngurus. Oh, Ya, oke, kalau baik. anak-anak. Iya. 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 Iya saya yang ngalah ya kan. Karena benar tadi kata si Acung. Kalau dia ke dokter itu cuman check in sama dokter. Abis itu dokter udah periksa. Udah sakitnya apa? Oh diagnosanya tahu. Iya. Masih bagus. Masih lulus. Saya ini udah belum? Ini udah ditanyain belum? Ini udah belum? Ini udah belum? Ini udah belum? Udah belum? Udah belum? Udah lu aja yang nganterin katanya gitu kan. Nah akhirnya berantem ya kan. Dari situ saya memutuskan oh iya oke, dokter urusan gue ya kan gitu. Kalau dokter urusan aku. Tapi belakangan nih kalau udah akhir-akhir tahun gitu ya. Cuti banyakan yang mana? Jadinya Ada cuti ya. jadi Ibunya lah berarti tergantung cuti masih sisa yang mana. Kayak kemarin siang yang tiba-tiba harus dirawat. Ya. Ternyata cutinya Pak Acung itu masih banyak. Jadi saya bilang, "Say, ini kondisi lagi masih kritis nih, saya udah lihat kondisinya." Jadi saya bilang, nggak bisa suruh Mbak. Jadi saya mau dia yang jaga. Walaupun di situ dia kerja juga. Saya tanya kan sama anaknya, ngobrol nggak sama papi? Enggak, kerja melulu kerja melulu. Gitu. Tapi tetap ada di sana ya. Tetap ada di Oke, sana. siap. Mau nimpalin lagi. Katanya mau nambahin Jangan lagi. dong. Mau nambahin lagi. Mau menambahkan. Nah kadang-kadang ya saya bersyukur sih ya, maksudnya kalau kebetulan kerja sebagai ya, marketing itu kan saya diberi kebebasan untuk Fleksibel. kayak WFH lah. Apalagi sejak COVID lah ya, sejak COVID. Jadi kita ada banyak yang
WFH dan even masih beberapa perusahaan masih memberlakukan WFH gitu kan. Mhm. Nah, jadi punya fleksibilitas gitu. Jadi kayak kemarin yang sakit dan kita melihat bahwa tetap hari pertama, hari kedua ya kalau nggak salah itu ya, pokoknya hari Senin itu masih harus diawasi. Ya saya tinggal ngomong sama bos, sorry nih anak saya masih sakit, saya kerja ya work from anywhere lah ya gitu ya, udah jadi WFA kan. Jadi ya selama saya ada laptop ya saya bisa aja tetap di mana sambil ngawasin anak gitu. Siap. Itu sih. Ada lagi mau disangka lagi Bu Sri? Cukup. Ya ini termasuk salah satu konflik yang terjadi antara suami istri gitu ya. Tapi tetap seimbang kok, tetap seimbang ya. Perbedaan ekspektasi kan. Iya, iya. Bagaimana kalau untuk pasangan Kostep dan si Rina, untuk apakah pernah terjadi konflik karena perbedaan ekspektasi dalam membagi peran ini? Bisa diceritakan contohnya dan bagaimana penyelesaiannya? Kalau kami kan kayaknya kita udah tahu tuh peran masing-masing. Jadi harusnya ya masing-masing ya menjalankan peran aja dengan sesuai. Biasanya paling nanti setelah dijalankan ya tinggal tunggu laporannya aja. Kadang-kadang laporannya itu yang bisa jadi perdebatan biasanya, ya kan? Tuh anak lu tuh begini gitu, ya kan? Kalau kebanyakan sih, kebanyakan sih ya istri saya yang lapor lah karena memang dia lebih banyak interaksi dengan anak-anak gitu loh. Kalau sekarang juga saya dapat laporannya malah jadi dua belah pihak tuh. Tuh Pi, mami begini nih, gitu. Ya kan? Jadi laporan juga ya. Jadi udah jadi menambah peran jadi sebagai hakim gitu. Judgebau dong, judgebau. Ya, masing-masing ya mereka punya sudut pandang yang berbeda lah masing-masing. Ya, siap. Baik. Thank you. Kalau kita lihat ini kan saling dua-duanya ini punya andil gitu ya. Nah kalau misalnya kalau untuk Brother Acung nih, lihat dukungan Bu Leni ini gimana gitu loh. Apa sudah sesuai dengan ekspektasinya Brother Acung atau gimana? Nanti saya juga tanya nih biar seimbang ya. Gimana kalau menurut Brother Acung nih, kira-kira dukungan yang paling berarti itu apa sih gitu loh? Istri hadir kan sebagai penolong ya. Iya. Ya, istri diciptakan sebagai penolong. Oke. Jadi masih Cik. Nah jadi ya saya bersyukuri ya kehadiran ini di dalam pernikahan kami gitu. Dan ya kalau secara umum, secara garis besar ya tentu pertama-tama peran sebagai ibu ya, tentu dia otomatis dia lebih care, lebih cerewet misalnya tentang kondisi anak-anak dan sebagainya gitu. Dan di dalam keluarga kita ya mungkin contoh paling simpel adalah ya dia managing directornya keluarga gitu. Bu Sri gitu ya. Iya, Sri keuangan segala macam ya. Itu menurut Brother Acung yang paling berarti gitu ya kurang lebih ya. Managing director ya, betul dia membantu maksudnya ya mengatur keuangan, terus juga ya ketika kita membicarakan tentang masa depan keluarga lah ya secara umum gitu misalnya ya hal-hal sederhana misalnya tentang kemana instrumen investasi harus diarahkan dan sebagainya ya kita juga diskusi dan sebagainya gitu. Saya titip dong. Gitu. Kalau Bu Sri gimana Bu Sri ngelihat apa dukungan yang paling berarti dari Brother Acung nih di tengah keluarga, kira-kira dukungan yang menurut Bu Sri pikir paling berarti lah gitu. Dukungan apa gitu. Apa waktu itu wah saya udah masak saya aja gitu waktu sakit seperti apa? Oh saya itu dari kecil nggak pernah masak. Nah beruntung kawin ini anak tunggal. Ya kan papa mama koki. Ini biasa, juga jago masak. Dia part time dulu. Makanya kelihatan dari bentuknya. Suka masak ya? Iya jago masak. Jadi saya dari kecil tuh nggak pernah masak. Di rumah juga nggak pernah masak. Kebagiannya cuci piring dulu ya waktu di keluarga sendiri. Sempat mikir juga sih ntar dapat suami bisa masak nggak ya? Dapat mertua bisa masak, ntar gue masakin enak gak ya, namanya gak pernah masak gitu ya. Bersyukur banget sih, maksudnya ya di satu sisi mungkin
sedih karena mungkin nggak punya waktu buat anak banyak gitu ya. Kalau misalnya kita ibu rumah tangga sih saya ngelihatnya kan kayak lebih deket gitu sama anak-anak. Tapi beruntungnya juga dengan kerja mereka tahu, mereka set waktu, oh ya udah waktunya nih kita ke kamar papi mami, serbu ya kan. Jadi ya bersyukurnya anak-anak ya masih ada saat-saat barengnya. Masih mau ya, mereka Iya, masih mau ngumpul sama-sama ya. ya masih mau Bisa. sih. Dan kadang-kadang kita yang kebablasan main YouTube ya kan. Tahu-tahu dia udah gedor 9.15, udah 9.15 nih. Oh, Iya. mereka yang cari ya. Mereka yang cari. luar Jadi biasa. kalau dari Acung dia kan emang suka antar jemput kita lah ya, antar jemput, masak gitu ya. Itu dukungan-dukungan yang kecil katanya tapi berarti gitu ya. Bu Iya. Sri ya? Iya. Luar biasa Apalagi- nih Bapak ini. Iya, jadi supir, jadi koki ya benar sih. Kalau dari Bapak selalu ada jadi itu ya. Selalu siap sedia katanya. Heeh. Siap. Hobinya ke pasar. Ke pasar. Iya. Waduh. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Seimbang. Kalau ini hobinya makan. Ya. Saya hobinya makan. Seimbang lagi ya Bapak Jadi Ibu ya. seimbang lagi. Iya. Kalau nggak ada yang makan juga Gitu bagaimana? Pak Ken. Baik, coba silakan kalau ini. Tapi nanti gini, nanti akan kita tanya juga. Tapi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh. Nanti kita akan kasih waktu ya Bapak Ibu. Boleh tanya sama yang suka masak itu boleh, nggak apa-apa. Resep atau apa? Ya, baik. Silakan. Apa tadi? Bagaimana Yang kalau itu Kak bentuk Step dukungan. sama- Kalau dukungan, kalau Cirina lihat ke Step ini paling ininya apa sih? Dukungan apa sih gitu loh buat keluarga? Dukungan yang paling berarti kalau Step yang buat Kalau- Cirina lah. Kalau dari saya, istri saya tuh 100% mendukung saya dari karir saya. Ya. Dia nggak pernah menanyakan apa yang saya lakukan. Wih. Jadi dia percaya 100% sama saya, cuma memang kalau saya nggak pulang-pulang dia nanyain. Gitu loh. Udah malam nih, ditanyain kau mana? belum pulang gitu. Tapi nggak pernah ditanyain ngapain gitu loh. Iya. Jadi saya bersyukur istri saya benar-benar mendukung apa yang Iya. saya lakukan. Dia trust ke saya 100% dan itu memang buat saya ya itu salah satu support yang luar biasa sih. Ya. Ini penting nih Bapak Ibu nih. Jadi ya kita. Jadi nggak boleh nanya ya Ken? Ini tahu aja ini. Enggak, ya. Saling percaya. Iya. Jadi ini yang poin yang penting saya tangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi benar maksudnya kita tapi tetap harus jaga kepercayaan ya, betul ya. Kalau kita di luar itu kan pikiran istri itu macam-macam Bapak Ibu. Tapi bersyukur tadi kalau dari Cirina nggak pernah nanya katanya. Cuman paling tinggal kasih kunci tidur di luar gitu ya. Luar biasa ya Bapak. Tepuk tangan dulu kita kasih tepuk tangan ya. Tapi istri saya tuh sering ngasih tahu, Ya. tadi si ini ketemu kamu di sini, jadi kayaknya mata-matanya Oh banyak tetap juga. ada ya. Tetap ada. Tanya nggak secara langsung ya Bapak. Nggak usah nanya, karena udah ada mata-mata. Hati-hati intelnya banyak. Kalau Cirina lihat dari apa ke Step yang paling berarti dukungannya. Dukungan dari Kostep Mm-mm. apa yang paling berarti bagi dukungannya? Dari dukungan Sorry, Kostep. Cirina pernah Dukungan bekerja? Kostep yang paling berarti Pernah. buat Pernah bekerja ya? buat ini. Sejak menikah? Apa Ya. sebelum? Ya, pas habis menikah masih Berarti- bekerja. Oh masih juga ya? Iya. Baik, silakan. Ini mendukung sebagai keluarga berarti ya ibu Iya, rumah tangga jadi ya. dukungan apa sih yang Gak apa-apa, kelihatannya? sebagai suami, dukungan dari Mm-mm. Kostep sebagai suami ataupun sebagai kepala rumah tangga untuk Cirina gitu. Oh, kalau sebagai kepala keluarga ya bertanggung jawab, terus sudah menjadi suami yang baik. Wah, luar Terus biasa. apa lagi ya? Iya, Transferan gak telat kata Kostep. ya, transferan nggak telat. Dan satu kelebihan suami saya, dia tidak pernah melarang istrinya kemanapun, itu dia tidak pernah. Jadi Jangan, Ken. dia selalu mendukung. Dan kasih juga Sama, ya? dia juga kasih. trust sama saya. Iya. Dia selalu percaya sama saya. Jadi orang suka bilang, kok enak ya suami lu kasih lu ya pergi sama teman-teman gitu. Jadi ya saya suka mikir, emang suami kamu nggak kasih gitu? Enggak gitu kan. Berarti ya satu poin ya maksudnya gitu. Jadi dia selalu bilang, bahkan dulu kalau saya misalnya mau
ketemu sama teman di mana gitu, males pergi, males nyetir jauh gitu. Dia selalu bilang, pergilah, ngapain di Wah, rumah, luar biasa ketemu ini. sama teman-teman biar happy gitu. Jadi dia tuh selalu membuat saya tuh biar happy gitu. Luar biasa Jadi ya mau Bapak Ibu ya. kemanapun Iya. boleh, mungkin ya, tapi kita sebagai istri juga harus tahu batas. Kalau kita pergi, kita juga harus menyelesaikan semua tanggung jawab kita dulu gitu. Jangan kita main pergi-pergi aja gitu, ninggalin anak tanpa ada bekal Persiapan. atau apa gitu. Tanpa ada makanan di meja gitu ya Ci. Ya gitu. Ya, poin penting ya Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama percaya kalau tadi Kak Cirina nggak pernah nanya apa yang dilakukan Kostep. Kostep juga maksudnya memberikan keleluasan itu buat Cirina ya. Baik. Oke. Mungkin mau nambahin Ya, juga silakan. mengenai masalah trust ini gitu loh. Mhm. Jadi trust ini itu buat saya sih penting banget ya. Terus Oke. bagaimana caranya kita menjaga trust yang diberikan misalnya pasangan kita terhadap kita. Sebenarnya poin saya punya satu cara yang simple gitu loh. Kalau saya mau melakukan sesuatu tapi saya melakukannya itu sembunyi-sembunyi supaya orang lain nggak tahu, berarti itu Bukan. akan itu udah sesuatu yang nggak benar. Gitu. Mhm. Jadi kalau saya melakukan sesuatu dan saya nggak malu orang lain ngelihat saya begitu, ya berarti saya rasa bahwa itu udah benar gitu. Ya, Tapi setuju. kalau kita lakukannya sembunyi-sembunyi, terus ya Takut itu ketahuan. berarti sesuatu yang Tidak nggak benar. otentik, tidak Iya, otentik ya. iya. Oke, Tidak setuju. otentik dan kadang-kadang kita berpikir kita lakukan ini orang lain nggak ada tahu. Tapi satu yang saya pegang, orang lain mungkin nggak ada yang tahu, tapi ada Tuhan yang Wih, tahu. luar biasa Bapak Ibu. Poin penting lagi. Banyak poin penting ya malam ini Bapak Ibu ya. Ya, siap. Thank you. Oke ya, Kak pertanyaan Kostar. selanjutnya lagi ya. Mungkin dalam komunikasi antara suami istri pernah terjadi satu krisis juga ya untuk komunikasinya. Ada nggak komunikasi yang efektif misalnya waktu Kostep atau sama Cirina pernah selek gini gitu. Nggak taunya ternyata dia itu mesti ngomonginnya seperti apa kayak gitu baru bisa dengar gitu. Komunikasi yang efektif yang bisa dibagikan buat kita kami semua. Trik-triknya ya. Iya, trik-triknya Trik-triknya. begitu. Nanti siap-siap juga Pak Acung boleh nih. Ya, standar dan saya rasa banyak yang pria juga ngalamin ini gitu loh. Wanita punya suatu prinsip, banyak wanita punya prinsip bahwa lu harusnya tahu dong apa yang gua pikirin Nah, gitu loh. Betul. Ya kan, emang saya cenayang gitu loh, bisa tahu gitu loh. Maksudnya apa? Nah, kalau pria kan pria ya udah kasih tahu aja apa gitu loh. Saya juga nggak bisa nebak-nebak dan segala macam. Tapi terakhir-terakhir ini ya kita sudah mulai, awal-awalnya memang begitu. Cuma ya akhir-akhir ini kita sudah mulai bisa mengatasi itulah. Jadi istri saya juga udah mulai cerita banyak, terus udah gitu. Satu hal yang penting kalau menurut saya dalam komunikasi itu adalah dua arah. Dua arah itu artinya yang satu ngomong, yang satu harus dengar gitu loh. Jangan dua-duanya ngomong atau dua-duanya dengar. Kalau dua-duanya ngomong, dua-duanya dengar itu bukan komunikasi. Setuju. Jadi ya gantian lah. Ya. Dan memang itu juga nggak mudah gitu loh. Kalau dan itu salah satu problem juga yang saya alami dalam pekerjaan saya gitu loh. Karena memang saya juga sudah cukup lama di perusahaan ini. Jadi kadang-kadang kalau ada tim saya ngobrol sama saya gitu ya, baru 2 kalimat saya udah tahu tuh dia mau ngomong apa gitu loh. Saya udah tahu jawabannya apa gitu loh. Gara-gara istri juga. Ya itu. Nah, tapi ya saya belajar satu hal yaitu teknik mendengar itu sesuatu yang buat saya bermanfaat. Dan itu juga akhirnya saya praktek dengan istri saya gitu loh. Belajar dengerin dulu. Mau dengerin sampai habis gitu loh. Jadi jangan kita potong langsung ya. mengira-ngira atau memotong atau apa gitu. Itu sih. Setuju. Kalau dalam komunikasi buat saya yang paling penting itu. Kalau belum selesai ngomong ya jangan dipotong, dengerin dulu sampai habis. Ini juga gampang didengar Bapak Ibu, tapi sulit dilakukan. Ini sering sama istri saya. Kalau dia cerita saya sering potong-potong gitu ya. Maaf ya. Saya belajar banyak nih hari ini ya. Kalau dari versinya Cirina bagaimana? Ya. Kalau saya sih sebenarnya orangnya kalau udah
ada sesuatu yang nggak sesuai biasanya saya diem. Triknya nih ya, diem nih. Diem. Bukan trik, memang bawaan. Memang bawaan. Walaupun bawel, tapi Bisa diem kalau juga ya? diem. Paling lama Awas berapa lu hari ya? didiemin lu. Pernah berapa hari ya? Jadi saya nggak, dan dia tahu kalau saya udah diem, dia tahu dia pasti salah ngomong atau apa. Dan biasa dia langsung, dia biasa langsung, yang sorry ya yang aku salah ngomong. Langsung gitu. tuh? Gitu, Langsung, biasanya dia langsung. Dia tahu, karena aku langsung berubah. Iya. Gitu. Minta maaf dulu ya. Betul. Yang penting minta maaf. Iya, dia selalu, dia memang cepat gitu. Dia kalau udah lihat saya diam, dia pasti langsung, yang sorry ya aku salah ngomong gitu. Jadi kalau dulu masih egonya masih tinggi ya dulu. Maksudnya masih nahan, waduh ntar nih belum. Gitu. Itu dulu belum minta maaf, nggak langsung Enggak, minta maaf. udah minta maaf juga, tapi sayanya nggak langsung cair gitu. Maksudnya masih nahan, tapi dengan berjalan waktu sekarang kalau misalnya yang sorry gitu kan, ya udah gitu maksudnya. Udahan. Ya mungkin Jadi udah nggak dimin lagi. enggak. Sekarang udah enggak. Jadi sekarang ya itu tadi lebih banyak kita komunikasikan karena maksudnya ya udah dengan berjalannya waktu kita sebenarnya masing-masing udah tahu sifat kita masing-masing. Betul. Dan kita semuanya cuma punya satu tujuan, pengen yang terbaik. Setuju. Betul. Luar biasa. Sebetulnya kita juga menjalankan firman Tuhan. Malah firman Tuhan katanya jangan menahan amarahmu sampai matahari terbenam. Betul. Jadi kalau marah jangan lama-lama, nggak enak. Iya, betul. Setuju. Kalau tadi saya tangkap dari Ko-Step, dengerin dulu Bapak Ibu katanya. Jadi ya maksudnya kita. Apa yang mau didengerin, orang Cirinanya diem kok. Enggak Makanya maksudnya. minta maaf. Ya seni mendengar ya Bapak Ibu. Seni mendengarkan. Jadi nggak mudah Bapak Ibu untuk mendengarkan. Nah kalau dari Cirina maksudnya yang dilakukan Cirina ini Ko-Step sudah paham. Jadi maksudnya maksudnya belum tahu masalahnya apa, minta maaf dulu deh gitu. Biar aman gitu ya. Tapi nggak gampang Bapak Ibu ya. Sebagai seorang suami, kepala keluarga istilahnya minta maaf itu sulit. Nah ini yang diperhatikan Ko-Step ini luar biasa ya. Jadi kita perlu latih untuk bisa seperti itu gitu ya. Enggak salah ya, enggak ya. Ya, tapi untuk seorang istri itu biasanya kadang-kadang kalau suami bilang, sorry ya, enggak kok, aku yang minta maaf, aku yang salah. Langsung. Biasanya kan begitu ya kita Iya. Tapi kalau gitu kita malah tambah lebih galak. Jadi wanita itu perlu cara pendekatannya itulah gitu. Kita tidak bisa dilawan dengan keras. Dengan kelemah lembutan kita pasti kalah, ya enggak? Siap, thank you. Kalau dari keluarga Acung gimana? Siang, gimana? Kayaknya udah di cover semua Semua ada si Ko-Step sama Cirina. Oh, masa sih rumah Ada tangganya trik-trik jadi khusus satu nggak? kan Ya. beda. Jadi ini, aduh. Well kalau kami proses belajar lah ya. Kenapa? Karena kita bertolak belakang gitu. Istri saya cenderung ekstrovert, ekspresif gitu kan. Nah, kalau saya introvert, semua dipendam. Sampai satu titik tiba-tiba meledak. Nah, kalau udah meledak ya udah kayak gunung api gitu kan. Gitu. Nah itu ya iya banyak yang ketawa. Gue banget nih. Kayaknya yang ketawa itu ngalamin pasti yang ketawa. Gue banget nih. Ya, Jadi untuk ketemu tengahnya gimana tuh bro? Ya itu makanya itu proses belajar. Di satu sisi ya saya belajar untuk lebih terbuka lah ya. Masih terbuka. Dan itu memang buat tipe-tipe orang introvert nggak gampang ya. Setuju. Untuk ngebuka gitu. Nggak nyaman gitu untuk bercerita. Even bahkan maksudnya termasuk untuk pasangan sendiri gitu ya. Nah satu sisi juga kadang-kadang ketika Leni cerita gitu. Kadang-kadang ketika kita lagi sentuh tuh kayaknya di dalam tuh kayak apa ya, kayak ada tawon banyak gitu. Gitu. Nah, tapi ya juga itu belajar menerima gitu bahwa ya dia selalu bilang kalau wanita perlu mengeluarkan 10.000 kata per hari. Kalau nggak sakit ya. Demam. Jadi ya saya pun belajar untuk menyediakan telinga ya, menjadi pendengar.
Tidak hanya untuk masuk kiri keluar kanan, tetapi juga menangkap apa yang dia ceritakan. Gitu. Enggak, meskipun sulit ya bro ya tadi ya. Meskipun sulit. Iya, Gitu. diusahakan. Nah itu makanya proses belajar ya. Iya. Begitu. Kalau Baik, dari ini versi boleh Bu Leni bagaimana? Bu Sri? Kalau kita ini pacarannya jarak jauh. Mhm. Jadi cuman lewat Skype. Hmm. Karakter masing-masing kita belum tahu. Hmm. Dia pulang cuman buat ngelamar. Wih. Wish, ya kan dari Untung luar diterima. dari luar kota datang ngelamar, abis itu pergi lagi, Hah. terus ngurusin merit sama mertua, ya kan. Tahu-tahu dia datang pulang udah wedding gitu kan. Cepet ya. Iya, terus awal-awal memang ya karena kalau jauh itu kan indah ya. Tapi kalau deket itu berantem ya kan. Tuh. Jadi ya awal-awal waktu saya ikut dia keluar kota jadinya penyesuaian. Jadi kayak kesannya tuh kayak baru pacaran. Terkaget-kaget mungkin ya lihat karakternya, aduh kok kayak begini amat ya, kata gua gitu ya. Salah pilih gak? Salah nggak ya Tuhan gitu ya. Nangis juga ada ya, air mata juga ada karena kaget-kaget. Oh iya dia ternyata begini ya, kalau ditelepon manis-manis aja ya. Kan kita cuman lewat Skype call, cuman lewat Yahoo Messenger gitu kan, cuman ketik-ketik doang gitu. Kamu lagi ngapain ya gitu-gitu doang. Pulang kerja juga dia tungguin karena kita beda 2 jam. Jadi pas banget karena saya selalu lembur, dia tungguin tuh. Pasti. Kelihatannya setia ya nih Dulu ya kayaknya nih. sekarang. Pakai kata kelihatannya loh. Jadi udah pasti nih, aduh pasti Tuhan udah kirim tulang rusuk nih buat saya. Masa dia tulang rusuk lu? Aduh saya bisa diturunin. Oh iya, kayaknya udah ketemu nih, matching gitu kan. Iya. Ya. Ini garasi tulang rusuknya gitu. Jadi Ya. kalau menurut Ibu Leni strategi komunikasi yang efektif kalau sama Acung bagaimana? Ya itu dia, susah. Masih belum ketemu? Masih Jadi belajar mungkin gitu? menurunkan ekspektasi ya tadi ya. Jadi kalau saya tangkap tadi kan Acung yang dari introvert, Leni lebih extrovert gitu ya. Jadi ketemu tengah nih gitu ya. Mungkin tadi kalau versinya Acung mungkin tadi agak sering ngobrol sedikit gitu. Tapi kalau versinya Leni mesti diturunin. Jadi ketemu tengah gitu ya. Kalau Begitu? kita prinsipnya, kalau berantem itu harus kelar di hari yang sama. Oh. Jadi rugi kalau udah matahari terbenam kita baru berantem gitu kan. Karena Sudah kita waktunya pasti, mepet. Waktunya mepet. 24 jam. oh enggak, Jadi berantemnya tunggu jam 5 gitu ya. Mau berantem besok aja. besok aja matahari udah terbenam ya kan. Oh enggak, Gitu ya. kalau kita berantem pokoknya sampai nggak tidur berduaan. Selesain dulu. Kalau lagi kesel, udah jangan lihat-lihatan dulu, udah kamu di situ, saya di sini gitu. Tenangkan diri masing-masing. Karena kalau kita marah, kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Iya, setuju. Jadi yang satu di bawah, satu di atas. Udah Diam jangan dulu lihat lah ya. dulu deh, enek-enek dulu ya kan. Buang dulu eneknya gitu. Maksudnya di bawah nggak gelar gitu. Bukan, di lantai bawah, dia di lantai bawah, dia di lantai bawah, aku Iya. di atas. Ada kamar khusus berantem. Kamar khusus perenungan gitu. Perenungan, Nah ya. jadi kalau kayak kita, kok cara menyelesaikan konfliknya kayak gitu. begitu ya. Biasanya cari waktu tenang dulu. Hmm. Kalau dulu ya baru-baru kawin mungkin kalau marah udah kayak petasan banting ya. Jedar-jedor gitu kan. Karena dia makin donya udah nada tinggi, saya nggak mau kalah dong sih, Ikut nada juga. tinggi ya gitu. Terus makin tua, mulai makin berumur ya, mulai makin Udah mikir, mulai capek ya. mulai lelah gitu kan ya. Jadi oh iya, tapi prinsipnya tetap Begitu sama. ya. Kalau misalnya kita berantem hari yang sama itu harus kelar. Ya. Lu ngomong dong gitu kadang-kadang ya, ngomong dong, lu kan dia diem melulu. Kalau saya kan tukang ngomong. Ngomong dong ngomong, dari tadi gua udah ngomong lu gak mau denger. Oh iya ya, saya lupa. Gak siapin telinga gitu kan ya, Iya, seperti iya. Koko bilang, yang satu mesti Mesti- ngomong, satu yang Iya, denger. jangan Ternyata dua-duanya waktu dia ngomong. ngomong, saya ngomong juga Iya, gitu. nggak kedengeran jadi. Ya, jadi kira-kira Baik. begitu. Ya, thank you. Oke, satu lagi saya pertanyaan tadi saya mau ini ada pertanyaan bagaimana cara mereka memastikan hubungan suami istri itu kualitas tetap dapat. Tapi kita sudah dengar tadi ya. Kalau step itu harus ada waktu ya dengan Buat berdua. pasangan. Iya, dan jadi buat hari anak Sabtu ya beda kalau nggak lagi. salah ya tadi ya.
Hari Sabtu untuk berdua aja, hari Minggu untuk berempat begitu. Nah kalau saudara Acung dengan Leni di kamar katanya berduaan. Ya berduaan Pulang sampai kerja, diganggu sama iya. anak-anaknya gitu ya. Jadi sorry, jadi itu sudah kita dengar tadi. Nah kalau dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Untuk saudara Acung kah, keluarganya atau saudara Kostep kah? Dipersilakan. Tidak ada? Kita lanjut aja. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah untuk para suami. Ya, sebagai seorang suami dan ayah di era modern, apakah ada tekanan atau tuntutan sosial yang Bapak rasakan terkait peran dalam keluarga dibandingkan dengan generasi ayah dahulu? Jadi mungkin dahulu itu generasi ayah dahulu waktu peran Bapak itu sebagai anak dan peran Bapak itu sekarang sebagai seorang ayah. Apakah ada tekanan atau tuntutan sosial? Gimana Kostep? Kalau menurut saya sih ya masing-masing zaman kan ada kondisinya masing-masing gitu loh. Dan setiap zaman itu pasti ada pressure-nya masing-masing. Saat ini dengan dunia maya yang sudah lebih terbuka, jadi lebih banyak terekspos gitu loh. Saya punya 2 anak perempuan yang sebetulnya sekarang kalau kita lihat di berita-berita banyak sekali hal-hal negatif. Ya, pada waktu zaman saya masih kecil, hampir nggak pernah saya dengar ada kawin cerai gitu. Kalau sekarang kawin cerai memang banyak banget gitu loh. Malah diekspos. Diekspos. Nah itu yang buat saya tekanan buat saya ya bagaimana supaya kedua anak saya punya fondasi yang kuat, supaya mereka tidak terpengaruh hal-hal yang negatif tersebut. Tekanannya ke situ ya. Ya buat saya pressure-nya sih seperti itu. Karena dan solusinya salah satunya ya menurut saya komunitas gereja itu salah satu hal yang paling baik ya. Jadi saya rasa kalau kita bisa melibatkan anak-anak kita di dalam pelayanan, dalam gereja, walaupun kadang-kadang kita ngelihat kalau anak-anak muda kan, terutama kalau saya ngeliat anak saya tuh kalau dengar khotbah dia suka main handphone gitu, ya kan? Tapi apa yang disampaikan masuk ke kupingnya. Kalau dia nggak main handphone mungkin dia nggak denger gitu loh. Caranya malah ngantuk gitu loh. Emang gayanya memang begitu. Gitu. Jadi kita juga harus bisa adjust dengan kondisi yang saat ini. Kalau dilarang malah wis jangan sambil ngeliat handphone gitu gini segala Malah macam. nggak masuk mungkin. Ya malah dia nggak masuk gitu loh. Hatinya juga jadi. Ya saya rasa kita harus mulai bisa menyesuaikan. Dari beberapa hal yang seminar-seminar yang saya dengar dan segala macam. Justru kita sebagai orang tua yang harus adjust ke anak kita. Oh, oke, baik. Karena kan kita yang sudah melewatinya dulu. Kita yang sudah menjalaninya dulu. Jadi kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Anak-anak kita yang baru menjalani masanya mungkin mereka tidak sepaham kita. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah oleh sebab itu kita adjust dengan gayanya mereka untuk mengajarkan mereka mana yang ini yang baik, ini yang enggak loh gitu. Kalau kita paksa mereka, ya kalau anak-anak masih kecil ya biasanya nurut. Ya kan? Tapi kalau anak-anak yang sudah beranjak dewasa, dia akan punya pemikirannya itu sendiri. Kalau kita memberitahu mereka sesuatu, memerintahkan mereka sesuatu, mereka pasti akan nanya balik. Jadi pada waktu kita meminta mereka melakukan sesuatu, kita juga harus jelaskan kepada mereka alasannya apa. Ya, setuju. Gitu. Ini saya juga, sih tuntutannya itu. Iya, ini juga saya tangkap hal yang baik sekali dari Kostep ya. Saya lihat Kostep ini nggak pernah marah Bapak Ibu. Jadi kalau sama anak-anaknya pun ya diajak ngomong, betul ya Kostep ya? Ya kalau marah kan juga nggak di depan Ken. Gitu. Nggak kelihatan. Tapi ini yang
versi didikan orang tua yang dulu dengan yang sekarang memang berbeda. Ya, saya masih terbawa dengan yang lama, dengan orang tua saya punya cara didik. Jadi saya keras segala macam gitu. Tapi sekarang nggak bisa katanya kok ya. Jadi harus lebih lebih banyak bicara. Ya, ya sekarang memang seperti itu. Justru di keluarga kami itu menurut saya sih balance ya. Jadi istri saya tuh tipenya senapan mesin gitu. Oh, Dodododododod beres gitu loh sudah. jadinya. Jadi kalau dia marah pokoknya keluar semua gitu loh. Kalau saya tipenya sniper gitu loh, ya kan. Iya, iya. Jadi sekali tembak mati gitu. Saya memang jarang marah, tapi begitu saya nada saya naik tinggi sedikit, Udah tahu anak-anak gitu. udah tahu. Gitu loh. Jadi ya kalau jangan diobral lah gitu loh. Jadi dia tahu kalau memang saya udah nggak happy, nggak suka, dia udah tahu. Oke, Seperti itu. luar biasa, luar biasa. Nah maka itu mesti balance lah. Kalau dua-duanya cuek atau dua-duanya jadi senapan mesin, ya susah lah. Kasihan anak-anak juga. Ya memang harus ada satu yang jadi andalan nanti. Ya maka itu Tuhan memang, ini selalu kata-kata istri saya, dia bilang Tuhan itu memang adil gitu. Gak pernah, dia mempersatukan suami dan istri itu saling komplement. Saling komplement maksudnya? Ya jadi kalau istrinya senapan mesin, suaminya sniper. Kalau istrinya ekstrovert, biasanya suaminya introvert. Cocok Jadi lah saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Siap. Kalau dari versi Acung bagaimana? Iya. Kembali ke Kostep udah cover semua ya kayaknya ya. Mesti duluan ya. Iya, mereka sudah dia jawab dulu. Iya. Ya kalau maksudnya dibandingkan Acung waktu lihat papa mendidik kamu gitu. Iya, jangan bandingkan lu sebagai papa ya mungkin pasti beda sesuai dengan eranya gitu ya. Ya tentu beda lah ya. Papa kan termasuk keras apalagi saya anak tunggal. Saya dididik cenderung sedikit otoriter dan buat dia itu kamu anak tunggal, kamu harus bisa semua. Gitu loh. Saya dididik dari kecil seperti itu. Kamu harus bisa kerjakan semua. Jadi ya saya dari kecil udah terbiasa itu kayak cuci baju, nyetrika, Terbiasa ya. di dapur gitu kan. Bisa masak, semua bisa. Lengkap ya. Gitu loh. Enak ya. Nah ya memang papa saya agak sedikit inilah ya beda. Mungkin kalau orang tua zaman dulu kan cenderung patriarki ya. Maksudnya pria itu seolah-olah status sosialnya itu di atas perempuan. Tabu untuk mengerjakan hal-hal rumah tangga gitu. Tapi kalau papa benar-benar berbeda. Dan bahkan itu yang diturunkan ke saya bahwa apalagi kamu anak cowok, kamu anak tunggal, kamu harus bisa semua. Dan itu ya value seperti itu yang ditanamkan ke saya. Dan sekarang sebagai orang tua, sebagai ayah, ya saya nggak nge-push sampai gimana ke anak-anak. Apalagi kondisinya sekarang ya kita kan masih tinggal sama orang tua. Sama papa mama, ya puji Tuhan mama masih sehat, masih membantu misalnya untuk urusan rumah tangga gitu. Juga ada asisten rumah tangga yang membantu bersih-bersih. Jadi tidak sampai dalam situasi yang anak-anak dipaksa untuk hal-hal seperti itu. Gitu. Nah itu kita bicara dari situasi di dalam rumah ya, di dalam keluarga. Dan cuma memang seperti tadi Kostep juga sampaikan bahwa ya saya juga pribadi merasakan sekali perbedaan antara zaman kita semua ketika kecil dan sekarang. Beda banget ya. Ya anak-anak gitu. Dulu saya pun pernah memukul gitu kan. Tapi saya juga satu sisi saya nggak pernah merasa saya menyesali memukul anak. Maksudnya menyesali gitu loh. Karena kenapa? Karena memang ketika ada masa-masanya ketika mereka di usia-usia tertentu memang perlu dipecut gitu. Nah ya cuma ya maksudnya kita harus mengontrol diri ya. Maksudnya bukan memecut dengan amarah, dengan emosi gitu ya. Gitu. Dan kami berdua ada satu kesepakatan bahwa ketika siapapun yang memarahi anak atau menasihati anak, yang satunya jangan
membela atau atau meninterupsi lah gitu. Gitu. Jadi cenderung misalnya ketika misalnya Leni marah ke anak-anak, setelah itu ya saya yang coba mengcomfort anak-anak. Kenapa sih mami marah seperti itu? Pasti ada alasannya kan gitu dan juga sebaliknya. Kasih alasan Ketika lagi betul, tadi ya. ketika saya marah ke anak-anak, setelah itu juga Leni yang akan coba mengcomfort anak-anak. Kenapa sih saya marah? Apa alasan dibalik itu gitu. Jadi kita mencoba memposisikan ya saling melengkapi dalam menasihati anak-anak. Dan saya merasa juga dengan tuntutan zaman seperti ini di mana teknologi sudah semakin maju dan ya sekarang anak-anak SMP gitu kayak sekolah anak-anak kami SMP sudah harus punya HP. Karena memang banyak tugas yang harus diupload lewat HP gitu. Jadi kita nggak bisa menghindari fakta bahwa udah mulai SMP itu udah suatu kewajiban mereka akan memegang gadget gitu. Jadi kita yang harus menyelesaikan diri gitu. Kita harus paham istilah-istilah ya komunikasi anak-anak Gen Z lah, terus kemudian kode-kodenya lah gitu kan. Betul. Harus coba temenan di TikToknya mereka atau di IG-nya mereka gitu. Gitu loh. Jadi ya kita yang harus mencoba beradaptasi untuk menyesuaikan mereka gitu. Baik. Itu sih. Thank you. Nah ini saya penasaran nih, masih buat bapak-bapak ya jadinya. Pernah nggak bapak-bapak ini dalam hal karirnya gitu ya, ditawarkan sesuatu tapi harus mengorbankan nih keluarganya gitu loh. Peluang karir gitu Iya, misalnya. pernah nggak? Misalnya Ko Step nih, wah Pak Stefanus akan jadi pemimpin tapi di Irian Jaya sana. Nah itu gimana? Pernah nggak kayak gitu-gitu? Nanti keduluan lagi. Iya, ntar bilangnya udah Pernah nggak gitu? Jangan bilang udah di cover ya nanti ya kalau udah acuk. Gimana, brother? Ya, pernah. Saya dan sejujurnya saya sedikit menyesali. Gimana? Menyesali? Sedikit menyesali. Ya. Menyesali karena? Saya ngambil opportunity tersebut. Diambil? Saya ambil. Baik. Tapi dengan konsekuensi saya 1 tahun 7 bulan di Jepang. Oke. Gitu meninggalkan keluarga gitu. Dimana anak-anak saat itu ya ini nomor 3 ya. Saya pergi ya. Iyalah. Ini nomor 3, yang juga umur setahun gitu. Oh, jadi, golden age tuh ya. Kalau saya flashback itu masa-masa mereka butuh figur ayah gitu dan saya meninggalkan gitu sih. Oh, jadi waktu itu brother ambil tuh ya kesempatan itu. Betul. Ya. Dan disesali waktu itu keputusannya. Saya sesali. Harusnya lebih baik pas ada di sini itu ya. Baik. Kalau Step gimana? Udah di cover acung. Enggak, belum. Saya enggak ada. Ikut juga ya, ke Jepang. Cuma di Jakarta aja sih. Gimana? Enggak ada? Jadi di Jakarta aja. Oh memang itu ya, jadi enggak pernah ditawarkan sesuatu yang waduh pikirannya mesti dulu yang mana gitu enggak ada ya? Aman-aman aja Sentosa ya? Ya so far aman. Sip, baik. Ya. Berarti kalau begitu selanjutnya dari Ko Step dulu, ada enggak tantangan terbesar yang dihadapi para suami dalam mencapai keseimbangan kerja dan keluarga? Enggak, tadi kan dia nggak jawab yang ini. Udah di cover acung. Tantangan terbesar yang dihadapi. Iya. Untuk mencapai keseimbangan. Ya. Maunya seimbang, tapi ada bagaimana akhirnya itu jadi nggak seimbang gitu rasanya. Ya selama dalam keluarga itu saling support, saya rasa selalu pasti ada jalan keluarnya sih. Ya jadi selama ini saya bersyukur anak-anak dan istri itu support saya. Jadi pada waktu saya bertugas juga nggak diganggu, jadi bisa fokus. Nah jadi saya juga harus timbal balik. Jadi pada waktunya mereka, saya juga harus fokus kepada mereka. Walaupun memang kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya fokus, masih sering ada gangguannya. Tapi ya saya terus belajar supaya memang ya make sure supaya waktu yang kita jalani itu benar-benar berkualitas. Baik itu bekerja maupun dengan keluarga. Baik. Siap, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu buat mereka? Silakan. Atau Bapak Ibu ada pernah punya pengalaman juga mengenai keseimbangan antara kerja dan keluarga? Ya, mau sharing atau apa nggak apa-apa. Mungkin ada pernah mengalami suatu masalah dan kayaknya selalu berputar-putar di situ. Bisa
dibagikan. Ada? Tidak ada ya? Silakan. Aduh, nggak ada itu ya. Iya, Ke Acung ya nanya. silakan. Ke istrinya. ke ini dah ya, ke sepasang suami istri ya, Acung dan Neni. Kan dua-duanya bekerja nih ya. Terus waktu dengan anak juga kan terbatas. Biasanya malam, kalau malam pun udah mandi tinggal 15 menit atau berapa baru doa sama-sama ya. Apakah di luar waktu kerja gitu ya, ada waktu juga misalnya telepon-teleponan dengan anak, tanyain kabar atau bagaimana, ada nggak? Atau memang di waktu keluarganya setelah pulang kerja? Itu aja. Silakan. Jelas nggak Bu Sri? Iya. Begini kok. Yang belum punya HP. Oh kita belum kasih SIM card. Karena pikir tahun depan baru ada kegiatan sekolah yang mengharuskan punya HP. Kalau yang gede itu pulangnya aja udah jam 5 atau setengah 6. Jadi itu saat-saatnya kita udah di kereta. Jadi kalau ditanya pasti nggak punya waktu sih untuk calling karena HP-nya selama di sekolah akan ditahan di tempat guru. Mungkin itu kok. Iya, jadi satu pasang. Ya memang kondisinya seperti itu ya kok ya. Jadi anak-anak juga sekolah sampai sore gitu kan. Jadi kami juga nggak ada kepikiran juga untuk misalnya follow up. Ya memang konsekuensinya ya kita benar-benar berusaha membuat mesbah keluarga itu sesuatu yang bermakna gitu. 29.15 kita kumpul, rata-rata yang 10 sih, jadi 45 menit yang ngobrol, doa bareng dan sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang kalau Jumat malam itu bisa lebih malam gitu, misalnya jam 10:30 gitu. Nah, apalagi kalau kayak sekarang yang baru balik dari retret yang kayaknya banyak cerita nih. Gitu kan, jadi tinggal ya mungkin bisa lebih panjang gitu kan. Nah, terus kemudian ya Sabtu Minggu gitu. Gitu sih. Setiap hari itu ya? Sekarang pertanyaannya kepada Stefanus dan Rina nih. Ya. Hari Minggu itu kan family time ya. Nggak boleh diganggu oleh apapun. Nah sekarang kalau seandainya. Boleh juga. Kalau seandainya anaknya punya pacar, punya pasangan. Dan biasanya mereka juga kan cari waktu. Bisanya Minggu nih. Bagaimana dengan prinsip yang sudah pegang? Wah ini waktu yang nggak boleh diganggu, keluarga. Nah sekarang udah punya pasangan masing-masing. Bagaimana meresponi akan hal itu? Apakah kendur ya artinya ya udah, ini sekarang udah punya pacar ya udah, atau tetap harus mempertahankan waktu keluarga itu? Ya, thank you. Kalau misalnya mereka biasanya tuh pacarannya hari Sabtu. Jadi mereka bareng-bareng ke gereja, ke satu gereja, ada teensnya. Nah, kalau Sabtunya mereka berhalangan ketemu, biasanya kalau sampai kepepet nggak bisa, dia selalu izin. Hari Minggu sini ikut kita ya, oke. Jadi ikut jalan bareng, gitu. Biasanya barengan, gitu. Ya resikonya pengeluarannya nambah aja. Berat dari sana ya. Oke.
Dibayarin. Oke. Sudah cukup, Kak Rusdi? Sudah ya? Oke, nah sekarang saya karena waktunya sudah mepet juga, satu-satu aja ya, karena apa-apa kita punya pertanyaan spesifik untuk istri ini. Nah, saya penasaran juga nih, mungkin buat Bu Leni kali ya, karena Bu Leni bekerja, jadi apa Leni punya perasaan bersalah gitu? Maksudnya apakah punya mengalami rasa bersalah karena memilih bekerja dan harus jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi ininya seperti ini, sebagai seorang istri dan ibu yang mungkin juga berkarir, apakah Leni merasa mengalami rasa bersalah baik di tempat kerja atau di rumah gitu. Dan gimana cara mengelolanya, mengelola perasaan itu gitu. Kalau memang ada perasaannya bersalah gitu. Dari tadi sih saya bilang saya berasa bersalah ya. Sudah ya. Saya udah 2 kali ngulang, bukan Iya. pendengar yang baik. Bukan pendengar yang baik ini. Terlalu banyak ini, terlalu banyak jadi Saya lupa ya. Tuh ini aja gak dengar. ada Ada rasa ya? bersalah. Tapi kan waktu saya memang dari sejak lulus kuliah itu memang langsung kerja. Kerja dapat bosnya itu luar biasa. Jam 11 malam itu baru nyampe rumah, 6:30 pagi saya udah ready lagi di meja untuk kerja. Lalu akhirnya menikah dengan Acung, saya pergi ikut dia kan, karena dia dinas di luar kota, ikut dia, saya nggak kerja tuh, jobless. Ternyata saya nggak tahan, nggak kerja gitu kan. Jadi waktu balik lagi ke Indonesia, karena saya juga punya pertimbangan lain ya, saya bilang aduh saya nggak enak nih, saya punya kebutuhan sendiri, saya nggak enak pakai duit kamu gitu. Jadi saya bilang boleh nggak saya kerja lagi. Alasannya itu ya? Iya, alasannya karena keuangan. Terus akhirnya ya dia mengizinkan, oke sama-sama deh kerja. Awalnya ya memang sulit ya, terus abis itu anak juga diurus sama mertua ya. Panggil mbak, panggil suster, ya gitulah silih berganti ya, drama Korea itu panjang banget. Asisten rumah tangga ya berseri-seri gitu ya. Terus tapi akhirnya saya juga bersyukur juga karena kenapa saya akhirnya memutuskan untuk kembali bekerja gitu. Kembali bekerja, kong kali kong sama bos yang strength itu. Saya bilang saya mau punya anak kedua dan dia agree sama saya punya saya punya cuman minta syarat satu, saya mau punya anak satu lagi nih bos pas balik dari biarpun itu dia sadis dan sarkasme, tapi saya pikir oh dia kompromis kok, oke, lanjutkan. Sebenarnya juga sempat jobless juga waktu pandemi. Si Acung juga ngoceh-ngoceh, lu giliran udah pandemi lu baru berhenti. Dari kemarin-kemarin lu gak tahan, lu gak mau berhenti-berhenti. Ya tapi Tuhan selalu buka jalan buat saya kembali bekerja gitu ya. Dan memang saya tuh melihat emang di keluarga saya doang satu-satunya yang kuliah gitu. Jadi ada pressure juga di sana, saya udah kuliah. Kalau orang istilahnya kan perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi ya baliknya ke dapur. Nah kalau saya dari kecil tuh memang itu kata-kata yang tertanam sama mami saya. Anak cewek gak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti kamu juga ikut suami kamu bisa biayain kamu. Kamu gak usah berdiri di kaki kamu sendiri lah intinya tuh gitu. Tapi saya kurang setuju sama statement itu. Dan ya terbukti sekarang ya saya happy-nya mungkin kalau sekarang saya mau apa saya bisa pakai duit sendiri gitu ya. Enggak ya permission juga kalau yang gede-gede sih. Permission juga tapi saya mau apa saya bisa happy mengejar itu gitu. Duit suami, duit istri ya? Iya, duit suami, duit istri, bener. Jadi ya happy-nya ya bisa
bisa menuhin apa yang saya Hmm. mau. Mungkin waktu kecil ngirit-ngirit gitu ya, mau sekolah aja pas-pasan. Kalau nggak beasiswa saya nggak bisa sekolah. Jadi sampai setragis itu gitu loh. Kalau misalnya nggak beasiswa ya saya nggak bisa sekolah. Mau kuliah ditanya nih sama kokoh-kokoh bertiga. Dari kamu mami cuma bisa bayain 1. Siapa yang mau sekolah? Oh kamu deh kata koko saya. Karena koko saya itu udah mulai kerja, udah pegang duit. Jadi dia pikir kayaknya lu pinter deh, lu boleh deh sekolah katanya gitu. Jadi saya juga ada beban di satu sisi buat keluarga saya. Jadi kalau ngasih-ngasih juga saya lebih lebih enak gitu karena itu hasil keringat saya sendiri, itu satu. Jadi selain buat anak-anak, saya juga sharing the burden ya sama koko saya karena kan masih punya papi. Gitu. Mungkin Siap. itu. Thank you Bu Leni. Kalau Ciasun, apa gara-gara rasa bersalah itu meninggalkan pekerjaan sebelum menikah atau setelah menikah? Sesudah menikah dia. Sudah udah menikah kan? bekerja. Apa gara-gara perasaan bersalah itu jadi tidak bekerja atau gimana Ciasun? Disuruh mertua. Suruh mertua nggak usah kerja. Baik. Ya waktu itu dibukain usaha gitu, suruh jalanin usaha, suruh buka toko, dibukain toko gitu. Jadi gara-gara diminta ya, jadi Iya. berhenti ya. Baik. Oke, silakan. Kamu. Oke, sebagai penutup ya, ada nggak pesan-pesan dari Bapak Ibu untuk generasi muda ya, keluarga baru di gereja kita yang sedang berjuang untuk menyeimbangkan kerja dan keluarga? Silakan, siapa mau duluan? Pesan-pesannya apa? itu. Konsep duluan. Apa maksudnya seimbang itu harus 50-50 Iya. kah? Tadi kan kalau kita dengar kan ada Tips-tips mungkin Iya, ya, mungkin tips-tips mesti gimana? bagaimana kalau untuk menyeimbangkan. Ya kerja dan kalau untuk misalnya yang kayak saya yang sekarang posisinya nggak bekerja, mungkin ya bukan berarti kita sebagai wanita kalau kita di rumah kita nggak bekerja, ya kita maksudnya hanya apa ya istilahnya santai-santai gitu. Mungkin kalau kita punya keahlian, kita punya sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membantu perekonomian suami itu jauh lebih baik gitu. Kalau itu menurut saya ya seperti kata Leni tadi bahwa kalau kita pegang uang kita mau pakai apa juga enak gitu. Saya prinsip walaupun saya nggak bekerja, setelah saya disuruh nggak usah bekerja, tapi saya bekerja sendiri. Saya berjualan saya bikin ini, bikin itu untuk jualan. Dan saya bisa menikmati uang itu tanpa istilahnya gitu ya. ya kita tahu apa yang harus diprioritaskan keluarga. Misalnya suami bekerja itu untuk apa itu udah ada bagiannya. Jangan sampai kita sebagai istri itu membebankan lagi buat suami untuk hal-hal yang mungkin itu jadi keinginan pribadi kita para istri gitu. Jadi kalau bagi saya, bagi pasangan yang muda, kalau kalian punya keahlian, kita pasti punya keahlian kok gitu. Ya kita pergunakan itu. Di samping tidak lupa kita menunaikan kewajiban kita dalam keluarga, mengurus keluarga kita, anak-anak kita gitu. Itu sih. Gitu. Terima kasih Ciasun. Kalau dari Brother Acung atau Bu Leni ada pesan-pesan, tips-tips untuk yang masih muda dan seperti kita gitu. Untuk yang pertanyaan ini saya tanya sama ChatGPT. Sebenarnya apa sih pemicu perceraian gitu. Jadi saya tanya sama ChatGPT karena saya pernah baca artikel itu sebenarnya pemicu perceraian itu number one-nya itu karena keuangan, faktor keuangan. Setuju. Tapi saya tanya ChatGPT itu apa ya jawabannya kemarin ya? Ternyata itu adalah komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi ya? Iya, komunikasi. Jadi mungkin kalau kita boleh pesan nih. Boleh. Kalau dari kita komunikasi itu penting banget ya. Dan tadi benar kata Suhu Steph ya, harus ada satu yang pendengar, satu yang ngomong. Nanti gantian switch waktunya gitu.
Jadi komunikasi sih dari yang aku rasa ya, komunikasi itu penting banget. Kadang-kadang maksudnya si cowok nggak begitu, cuman saking introvertnya dia nggak pernah ngomong sampai kita bingung. Kita cewek juga saking ekstrovertnya ngomong terus gitu ya. Jadi nggak pernah ada waktu nyiapin telinga. Padahal itu kembali lagi kata suhu Steph. Komunikasi itu dua arah. Jadi kalau misalnya satu arah, nih kayak begini nih namanya seminar, ya talk show itu satu arah. Tapi talk show mestinya dua arah ya? Dua arah. Oh iya. Berarti yang lain karena nggak ada pertanyaan udah pada Terkesima, jelas. terkesima. Udah pada jelas, udah very clear Terkesima, ya. gitu ya. Mungkin kalau dari saya itu komunikasi ya. Baik, Bapak Ibu kita berikan aplaus buat mereka berdua ya. Terima kasih Iya. untuk Leni, Acung, Rina, sama Iya. Kostep untuk tanya jawabnya malam ini dan terima kasih untuk waktunya ya. Jadi yang saya tangkap mungkin kalau kita sendiri mungkin bisa Bapak Ibu. Tapi kalau berdua sudah ada dua ide, dua kepala untuk menyamakan itu sangat sulit. Tapi kita bersyukur kita bisa belajar sama-sama Bapak Ibu. Gimana tadi ada tips-tipsnya saling mendengarkan kah? Kita yang ngomong dulu ya gue dengerin dulu deh gitu. Ada yang minta maaf duluan meskipun nggak tahu apa salahnya minta maaf duluan gitu ya. Tapi itu trik-trik yang kita masing-masing punya untuk bisa satu arah sejalan begitu. Nah saya minta nanti Ko Paul bisa memberikan konklusi ya gitu ya kalau dari talk show kita malam ini. Silakan. Boleh silakan duduk ya. Oh iya sudah. Boleh, Mau minum dulu, silakan minum kembali. dulu sudah disiapin? Oh sudah. Baik. Ya, puji Tuhan kita bisa mengikuti acara malam hari ini ya, saudara-saudari sebangsa dan setanah air yang dikasihi Tuhan. Dari sharing yang begitu berharga dan jujur dari kedua pasangan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keseimbangan kerja dan keluarga bukanlah tentang membagi waktu secara matematis 50-50, 30-70 atau lain sebagainya. Tapi ini tentang mengelola perhatian dan cinta kita dengan penuh kesadaran. Ada rasa saling menghormati, ada kecerdasan emosional dan kesamaan nilai. Dan hal yang paling penting adalah kesediaan dari masing-masing pihak untuk berbagi tanggung jawab serta saling menghargai kontribusi masing-masing. Hubungan yang tepat memberi dukungan dan stabilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keseimbangan itu. Maka dari itu mari kita renungkan beberapa poin penting yang akan kita bawa pulang, bahwa kunci utama adalah komitmen bersama antara suami dan istri. Ini bukan tugas satu pihak untuk mewujudkan keseimbangan itu. Keseimbangan itu diciptakan melalui komunikasi aktif tentang kebutuhan, harapan, dan kelelahan masing-masing. Bukan juga menunggu punya waktu, tetapi menciptakan waktu untuk benar-benar saling mendengar dan saling memahami. Yang kedua, keseimbangan itu praktis, bukan teoritis. Dimulai dari hal-hal kecil yang konsisten dilakukan, itulah yang membangun fondasi keluarga yang kuat. 10 menit mungkin kita bisa pakai untuk bermain dengan anak. 10 menit berbincang dengan pasangan tanpa distraksi. Itu jauh lebih berharga daripada seharian bersama sementara pikiran kita di tempat lain. Jadi wujudkan kebersamaan itu. Dan yang terakhir, iman dan adalah fondasi dan kompas kita. Doa dan firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita, sumber hikmat kita di saat kita merasa kewalahan dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya kita selalu punya pengharapan. Ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang akan menolong kita, ada Tuhan yang akan memulihkan apa yang sudah rusak sekalipun. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita tidak hanya mendengar dan terharu untuk apa yang sudah disampaikan kedua pasangan, tapi kita bergerak mengambil langkah pertama. Saya ajak para suami dan istri malam hari ini juga,
luangkan 5 menit saja, bukan 5 waktu, maaf. Ya. 5 menit saja untuk berpegangan tangan, berdoa bersama, dan tanyakan satu pertanyaan sederhana kepada pasangan kita. Apa satu hal yang bisa aku lakukan minggu ini untuk membuatmu merasa lebih dicintai dan didukung? Ingat pertanyaannya, lakukan. Yang kedua, bagi semua anggota keluarga, mari kita evaluasi kembali apakah jadwal kita itu sudah mencerminkan bahwa keluarga adalah prioritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan hanya pekerjaan yang penting, tapi juga keluarga punya bagian yang penting dalam kehidupan kita. Dua-duanya penting, dua-duanya perlu dijaga, dua-duanya perlu diarahkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Keseimbangan itu seperti naik sepeda. Kita tidak akan pernah diam sempurna, tetapi selama kita terus mengayuh, berkomunikasi dengan yang membonceng dan mengarah ke tujuan yang benar, kita akan tetap stabil dan sampai di tujuan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang mengandalkan Dia di setiap langkah. Mari kita jadikan rumah kita bukan hanya tempat singgah, tapi tempat tumbuh bersama dalam kasih dan iman kepada Kristus. Mari kita wujudkan keseimbangan ini dimulai dari langkah kecil yang kita bisa lakukan mulai hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami bisa menyaksikan bersama bahwa apa yang baik itu tidak jauh dari kami, ada di sekitar kami. Jemaat di tempat ini, orang yang kami kenal dekat, mereka juga bisa menjalani kehidupan yang baik. Tentu saja kami percaya semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Membimbing mereka, menyertai mereka. Ada kesulitan yang mereka lewati, tapi mereka bisa melewatinya dengan baik. Ada rasa pengertian, ada rasa untuk saling mendahulukan kepentingan yang lain, sehingga boleh menciptakan keseimbangan di dalam keluarga. Kami sungguh bersyukur Bapak, biarlah apa yang sudah kami dengarkan malam hari ini juga menginspirasi kami, menolong kami, supaya kami bisa mewujudkannya juga di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur Bapak, terima kasih untuk apa yang sudah bisa kami dengarkan malam hari ini. Berkati kedua narasumber, kedua pasangan yang sudah berbagi dengan kami. Kehidupan mereka ke depan, kami percayakan juga ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Seperti Tuhan juga mengasihi kami. Karena Tuhan juga ingin kami punya keluarga-keluarga yang harmonis. Keluarga-keluarga yang manis, yang boleh berjalan bersama menapaki masa depan yang indah. Tuhan berkati kami semua yang sudah hadir malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu dan pimpinlah kehidupan kami. Berkati keluarga kami, berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sekali lagi kita berikan aplaus buat kedua narasumber. Terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini yang jujurly sangat memberkati. Ya, Bapak dan Ibu, kita tahun depan tetap akan melanjutkan program Faith at Home karena kita mau saling melengkapi satu dengan yang lain, ya, sehingga kita punya keluarga yang baik seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Keluargaku bertumbuh, gerejaku bertumbuh. Aku bertumbuh, ya, keluargaku bertumbuh, gerejaku juga. Salah, kepencet. Oke, kita akan bertemu lagi di Desember tidak ada karena kita akan banyak kesibukan Natal. Kita akan bertemu lagi di bulan Januari. Ya, Pak, di bulan Januari pembicaranya Pendeta Peter Lau. Oke. Setelah itu kita juga akan membahas tentang bahasa stres.
Kemudian kita juga akan membahas tentang inner child, ya, luka masa kecil yang seringkali membuat kita tiba-tiba bisa marah. Orang ngomong apa, kenapa kita begitu sensitif? Padahal itu biasa saja. Nah, itu karena ada sesuatu hal di belakang itu dan kita akan bersama-sama mencoba memahaminya dan membereskannya. Ya, dan banyak topik-topik lain yang saya percaya akan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Oke. Di ini.